Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, dalam bentuk apapun dan sebesar apapun, sedekah pasti ada pahalanya jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pahala sedekah sangat menggiurkan. Bahkan seandainya orang yang meninggal dunia dihidupkan kembali, maka amalan yang akan ia pilih adalah sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Lantas, apakah sedekah itu hanya berupa harta benda? Sedekah yang memiliki daya luar biasa tidak hanya selalu berupa harta. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah bisa berupa jasa maupun tenaga. Hal ini didasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan beberapa amalan sebagai sedekah, meski tidak menyebut amalan yang setara pahalanya dengan pahala sedekah. Hal ini karena sedekah adalah pemberian secara umum, berbeda dengan infak yang terbatas pada harta benda saja. Dengan demikian, tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan intim di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Dulu para sahabat Nabi SAW memahami sedekah itu harus dengan harta. Oleh karena itu para sahabat yang miskin mengadukan akan kondisi mereka yang tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki cukup harta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat disedekahkan? Setiap perkara yang baik adalah sedekah. Dan termasuk perkara baik adalah engkau menemui saudaramu dengan wajah ceria, dan engkau menuangkan air dari timba ke bejananya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu masih banyak lagi amalan yang dianggap sedekah dan bisa dirujuk dalam hadis-hadis sahih lainnya. Lantas bagaimanakah jika amalan-amalan seperti itu tidak diniatkan sedekah karena tidak tahu? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dinilai berdasarkan hadis ini, maka setiap amal baik yang dilakukan seperti tasbih, tahmid, tahlil, membantu orang lain dan lain sebagainya, jika tidak diniatkan sebagai sedekah, baik ia tahu maupun tidak tahu, maka bukanlah termasuk sedekah, karena ia tidak berniat bersedekah. Namun demikian, ia tetap mendapatkan pahala kebaikannya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang telah meniatkan sedekah tetapi karena satu dan lain hal ia tidak bisa melakukannya, maka ia tetap mendapatkan pahalanya. Diriwayatkan bahwa ada seseorang melihat orang lain menginfakkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Lalu ia berkata, "Andai aku punya harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Jika ia jujur dengan niatnya itu, maka pahala keduanya sama." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Namun begitu Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali apa yang termakan darinya adalah sedekah baginya.
Apa yang tercuri darinya adalah sedekah baginya. Apa yang dimakan hewan-hewan buas darinya adalah sedekah baginya. Apa yang dimakan burung darinya adalah sedekah baginya. Dan tidaklah seseorang yang mengurangi dan mengambil dari tanaman itu kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW. Setiap pagi, setiap persendian tulang tubuh anak Adam hendaknya bersedekah. Dan itu semua bisa terpenuhi dengan melakukan sholat 2 rakaat di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bisa dipahami bahwa meski ketika sholat duha kita tidak berniat bersedekah atas persendian tulang kita, tapi sekedar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis kita melakukan sedekah persendian tulang sebagaimana dalam hadis tersebut. Karena itu, amalan baik apapun yang dilakukan oleh seseorang, disengaja maupun tidak disengaja, apalagi menyangkut hartanya yang diambil orang lain, maka semuanya bernilai sedekah baginya. Dan ia juga mendapatkan pahalanya meskipun tanpa diniatkan sedekah. Namun begitu, sedekah harta tetaplah dianjurkan jika memilikinya. Karena keutamaan sedekah harta tergantung orang yang membutuhkannya. Semakin dibutuhkan, maka semakin besar nilai sedekah itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini juga dapat dipahami bahwa sedekah itu tidak perlu diniatkan dan perbuatan ini tetap baik. Namun sedekah dengan niat menjadi lebih baik. Karena dengan niat, sedekah menjadi lebih tepat untuk diberikan kepada orang yang paling membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Lantas bagaimana jika sedekah itu niatnya belakangan? Misalnya ada orang yang kehilangan harta atau hartanya dicuri atau dicopet. Awalnya ia kecewa dan tidak rela dengan tindakan orang yang mengambil harta itu. Tapi setelah dipikir-pikir, daripada marah-marah yang justru mengundang dosa, sementara hartanya juga tidak akan kembali, lebih baik diikhlaskan saja sebagai sedekah. Apakah niatan bersedekah dalam kondisi demikian itu bisa menjadi amal sedekah? Perubahan niat seperti ini dibenarkan dalam syariat agama. Hal ini dikiaskan dengan merubah niat dalam ibadah. Berubah niat dari haji qiran ke haji tamattu'. Dari sholat wajib menjadi sunnah di tengah-tengah pelaksanaan ibadahnya sedang berlangsung. Yang demikian ini menurut mayoritas ulama dibolehkan dengan syarat ada kemaslahatan syar'i yang membenarkan perubahan niatnya dan ibadahnya pun tetap sah. Demikian juga terkait perubahan niat saat bersedekah. Misalnya karena barangnya dicuri orang lain dan tidak mungkin kembali lagi. Atau uangnya dipinjam orang lain, tetapi karena tidak mungkin dibayar karena orang yang berhutang sudah jatuh miskin, maka perubahan niatnya dari tidak ikhlas menjadi ikhlas. Dari tidak bersedekah menjadi bersedekah justru dianggap baik. Dan hukum sedekahnya adalah sah. Karena ia merubah niatnya untuk suatu kemaslahatan, maka ia mendapatkan pahala sedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, kita seringkali mendengar istilah sumbangan, baik di lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja, maupun di sekolah. Sekilas dapat kita pahami bahwa sumbangan adalah pemberian sukarela tanpa ditentukan besarannya dan tidak pula bersifat wajib. Orang bisa menyumbang berapa saja sesuai kemampuannya. Namun faktanya tak sedikit kita temukan istilah sumbangan wajib yang sifatnya harus dibayar. Sehingga jika sumbangan wajib itu tidak dipenuhi, maka hak-hak yang bersangkutan pun tidak dipenuhi pula. Lalu apakah sumbangan wajib ini termasuk kategori infak, sedekah, atau apa? Para ulama sepakat bahwa meminta sumbangan untuk kemaslahatan umat Islam hukumnya adalah mubah atau boleh. Meminta bantuan dari seorang muslim untuk membangun masjid atau sekolah atau sarana umum boleh dilakukan karena termasuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Rasulullah SAW juga pernah meminta dibuatkan mimbar kepada salah seorang sahabat yang berprofesi sebagai tukang kayu sebagai sumbangan untuk masjid.
Beliau mengatakan kepada para ibu tukang kayu itu, "Perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena sumbangan adalah pemberian sukarela, maka Rasulullah SAW tidak menentukan spesifikasinya, melainkan sesuai kemampuan orang yang menyumbangnya. Dengan demikian, sumbangan wajib yang sering didengungkan di beberapa tempat tidak dibenarkan dalam syariat agama. Sebab sumbangan adalah pemberian sukarela yang hukum memintanya adalah mubah jika untuk kepentingan umum, dan memberinya hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, pihak-pihak yang sering menggunakan sumbangan wajib ini hendaknya menggunakan istilah lain selain sumbangan, karena bisa membuat rancu pemahaman syariat agama. Lantas bagaimana jika sumbangan yang diwajibkan itu membuat orang yang menyumbang tidak ikhlas? Apakah ia tetap mendapatkan pahala? Para ulama sepakat bahwa ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Adapun yang kedua adalah sesuai dengan sunnah, yaitu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka amalnya tersebut tidak bernilai soleh dan tertolak. Di antara kategori tidak ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 54. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas dan dilakukan karena mengharapkan ridha Allah." Hadis riwayat An-Nasa'i. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata di dalam kitab tafsirnya, inilah dua landasan amal yang diterima, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sumbangan wajib itu dibayar dengan terpaksa dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sumbangannya tidak bernilai sedekah. Apalagi jika yang meminta sumbangan wajib bukan bermaksud meminta sedekah, melainkan membebankan suatu kewajiban yang harus dibayar, misalnya kepada siswa, maka sumbangan ini sama sekali bukan sedekah. Karena itu, orang yang membayar sumbangan wajib tidak mendapatkan pahala sedekah, akan tetapi dengan kewajiban yang ditunaikannya, ia berhak mendapatkan hak-haknya. Jadi sumbangan wajib di sini sifatnya transaksional dan tidak ada hubungannya dengan sedekah. Karena ketika sumbangan wajib ini tidak ditunaikan, maka ia akan dianggap sebagai hutang. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa khazanah, anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ia lahir tanpa sedikit pun membawa dosa, hingga nanti mencapai usia baligh. Bahkan ketika melakukan perbuatan dosa pun, anak kecil dimaafkan dari dosa itu dan tetap berada dalam fitrah kesuciannya. Nabi SAW mengabarkan, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itulah anak kecil yang belum baligh hatinya bersih dan tidak memiliki dosa. Lalu apakah dengan begitu anak kecil itu doanya mudah dikabulkan karena bersih dari dosa? Lalu apakah dengan demikian orang dewasa boleh minta didoakan oleh mereka? Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang anak sedang berjalan di salah satu jalan Madinah. Umar kemudian membungkuk kepada anak tersebut seraya berkata, "Nak, berdoalah kepada Allah yang Maha Penyayang agar menyayangi kita." Seorang sahabat lain yang melihatnya lantas bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau meminta seorang anak untuk mendoakanmu? Sedangkan engkau sendiri termasuk satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga." Umar lalu menjawab, "Iya, aku meminta doa kepadanya, karena ia belum baligh dan qalam belum berlaku untuknya, sehingga doanya mustajab. Sedangkan kita sudah dewasa dan qalam telah menulis dosa kita."
Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mencari anak kecil untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian belum memiliki dosa." Tidak hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meminta didoakan setiap kali bertemu anak kecil. Ia selalu menyodorkan tulisan untuk dibacakan yang isinya, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Hurairah." Lalu ia mengaminkan doa mereka. Kedua riwayat ini selain menunjukkan bahwa doa anak itu makbul, juga menunjukkan bahwa meminta didoakan oleh orang lain itu boleh, termasuk oleh anak yang belum balik karena doanya mustajab. Jika anak kecil tidak punya dosa, apakah jika mereka meninggal perlu didoakan atau dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, jika doa anak kecil itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apakah bagi mereka juga berlaku waktu-waktu mustajab dalam berdoa? Ada beberapa orang yang doanya dikabulkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya pasti dikabulkan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Demikian juga dengan doa anak yang belum memiliki dosa, maka doanya dikabulkan. Namun ini bukan berarti bahwa waktu-waktu yang mustajab tidak berlaku bagi mereka. Sebab apabila doa dipanjatkan oleh mereka yang doanya mustajab dan waktunya di waktu mustajab, maka kemungkinan terkabulnya doa itu semakin besar dan lebih cepat dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika anak kecil tidak dicatat keburukan dan dosa, lalu bagaimana jika anak-anak yang belum balik itu melakukan amal soleh? Apakah kebaikannya dicatat dan tetap mendapatkan pahala? Amalan anak yang belum balik atau amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya dan juga orang lain. Akan tetapi orang tuanya mendapatkan pahala karena ia mengajari anaknya kepada kebaikan dan membantunya untuk mewujudkan kebaikan itu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang perempuan mengangkat anaknya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini juga mendapatkan pahala haji?" Beliau menjawab, "Benar, dan engkau mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pahala haji itu menjadi milik anak kecil tersebut, sementara ibunya mendapatkan pahala karena telah menghajikan anaknya. Ibnu Rushdi berkata, sesungguhnya anak kecil itu tidak dicatat dosa baginya, namun dicatat baginya pahala kebaikan menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Lalu bagaimana jika anak yang belum berdosa itu meninggal dunia? Apakah perlu dimohonkan ampunan baginya? Ada catatan yang perlu diketahui tentang anak kecil yang meninggal. Pertama, jika anak kecil yang belum memiliki dosa itu meninggal, termasuk bayi yang baru lahir, maka tetap wajib disolatkan. Hal ini menurut Imam Nawawi telah disepakati para ulama. Kedua, anak kecil yang meninggal sebelum usia baligh tidak memiliki dosa. Akan tetapi bukan berarti tidak didoakan. Mereka tetap didoakan, hanya saja didoakan agar menjadi tabungan bagi orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendoakan jenazah anak kecil, ia membaca, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Ya Allah, jadikan dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi. Doa ini pula yang diamalkan generasi terbaik Nabi, murid-murid para sahabat, atau generasi tabi'in. Mengapa mereka tidak didoakan dengan istighfar? Al-Buhuti mengatakan, tidak dianjurkan untuk memohonkan ampun kepada jenazah anak kecil, karena dia akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat dan bukan penerima syafaat. Dan pena catatan amal belum diletakkan, sehingga digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, lebih baik daripada mendoakan jenazah anak. Astaghfirullah,
Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, alhamdulillah.